saya Dwiki sebagai founder Lost in Clay juga di sini. Jadi ketertarikan ke dunia pottery sebenarnya udah dari lama. Karena di waktu kecil kan kita terbiasa main kayak plastisin, lilin, malam, dan ternyata ada kegiatan buat keramik yang seru juga di pottery class. Prosesnya waktu itu sebenarnya modal berani aja. Jadi kadang buat kita yang masih muda ya diterobos aja gitu bikin pottery class kayak gitu. Terus kita ngelihat pasarnya di Jakarta juga. Jadi pasar workshop di Jakarta tuh ternyata bagus banget karena orang-orang di Jakarta ini rata-rata butuh kegiatan, alternatif kegiatan selain nongkrong di tempat ngopi dan lain-lain. Nah, salah satunya si pottery class ini yang di Jakarta. Lost in Clay udah berdiri sekitar 1,5 tahun, jadi mulai buka tuh di bulan Maret 2024 berarti. Kita mulainya, foundernya ada 2, tapi yang kerjanya ada 3, jadi sekitar 3 orang termasuk saya buat ngerjain pottery class ini. Awalnya cuma bertiga. Karena paling strategis Taman Ismail Marzuki, terus dia kan brandingannya Pusat Kesenian Jakarta. Secara akses, transportasi publik juga paling gampang, mudah gitu dijangkau sama orang-orang. Dan belum ada nih di tim kegiatan reguler pottery class kayak gini. Sebenarnya semuanya kita targetin, tapi tergantung seasonnya aja. Kayak misalkan di liburan sekolah yang kita target adalah anak-anak sekolah dari umur 5, 6, 7, 8. Jadi sebenarnya terbuka untuk semua umur. Cuman karena kita juga buka sampai malam, satu-satunya kelas pottery yang bisa dibilang buka sampai malam, jadi kita targetin juga para pekerja Jakarta. Jadi yang pada udah beres kerja, lagi nyari kegiatan lain, nyari teman baru ya, itu juga termasuk. Awalnya kan sebenarnya nggak berekspektasi tinggi ya. Kegiatan ini juga baru, nggak banyak orang tahu juga, tapi ternyata kita peak bisa sampai 1.000 orang yang ikut dalam sebulan. Jadi kalau fasilitas yang didapetin tuh sebenarnya pengunjung cuma tinggal bawa badan aja, jadi nggak perlu bawa apa-apa lagi. Jadi semua udah disiapkan dari tools bikinnya, dari bahan bakunya, sampai proses akhirnya, sampai nanti mau dibawa pulang juga udah kita sediain juga boxnya. Nah itu biasanya kita kelasnya fun ya, jadi nggak terlalu teknikal. Jadi begitu bikin tuh kita bebasin sebebas-bebasnya. Karena kalau buat anak sebenarnya experience nyobanya aja dulu, experience main sama tanahnya, sentuhan ke tanahnya. Jadi nggak terlalu teknikal yang step by stepnya kayak gitu. Yang penting anaknya happy aja, seneng kayak gitu. Karena sebenarnya fun aja ya, jadi nggak ada tuntutan yang harus kayak gimana. Jadi instruktur dan customernya pun ngobrol, jadi fun aja. Anak-anak apalagi kalau anak-anak kan ada aja kelakuan kocaknya, lucunya kayak gitu. Jadi senang-senang aja sih. Kalau dia di bawah 5 tahun, dia biasanya didampingin sama orang tua. Tapi kalau misalkan di atas 8 tahun, 9 tahun, biasanya udah sendiri sih. Kalau baca di banyak media gitu, kalau pottery itu juga sebagai media healing terapi, media ketenangan diri. Tapi sebenarnya kalau di sini lebih banyak quality time yang didapetin sama customer. Karena saat dia bikin kerajinan tangan, dia sambil ngobrol sama temennya kiri kanannya. Jadi alternatif kegiatan gitu. Kadang ada yang datang sendiri juga. Apalagi yang habis mumet kerja ke sini main, ya lupa dia sama kerjaan dan lain-lainnya gitu. Normalnya harusnya dibatasin, tapi kan kita sebenarnya pengen pengunjung tuh dapat experience. Jadi supaya dia enjoy, happy, nggak pernah kita batasin. Bahkan ada yang dari jam 11 siang sampai jam 9 malam di sini. Selain itu bisa jadi bonding team, karena beberapa perusahaan kan suka ada kegiatan bareng tuh. Nah salah satunya banyak perusahaan-perusahaan yang main ke sini dengan timnya 10, 20, 15 orang, 30 buat bikin kegiatan kesenian gitu. Dan kita juga open untuk datang ke kantornya. Jadi ya buat bonding, buat ngasah sense seni dan lain-lain juga perlu sih.
Kita tuh ada 3 kelas kan yang ditawarin, ada traditional wheel throwing, kita pakai alat puter manual sebelah sana, jadi dorong pakai kaki. Terus ada yang elektrik, kita pakai mesin, jadi tinggal digas aja. Terus ada hand building, itu pakai teknik tangan aja, jadi nanti mainnya di meja nggak pakai bantuan nggak apa-apa. Tapi yang seru, experience biasanya yang traditional wheel throwing sih. Nanti Mbak bisa pakai apron dulu sebelah sana, nanti kita siapin di sana tempatnya. Oke. Nanti sebelum nyoba main, cobain alatnya dulu, jadi puter dulu aja. Puter kaki kirinya numpuk, kaki kanannya yang dorong ke depan. Nah, kayak gitu. Bisa secepat ini. Yang penting sih nggak berhenti-berhenti aja. Jadi kayak gitu, jadi muter terus kayak gitu. Kalau ganti kaki boleh nggak? Kakinya? Boleh sih, tapi lebih enak satu kaki sebenarnya. Tapi kalau capek nggak apa-apa, ganti. Boleh. Ini dipegang dulu aja tanahnya, nanti dibuka dulu plastiknya. Nah, habis itu dibanting ke sini. Banting. Iya, betul, di tengah. Jadi posisiin si tanah itu selalu di tengah. Nah, tahap paling penting awalnya itu centering. Jadi ngebuat tanah stay di tengah. Jadi kalau misalkan nggak di tengah, nanti dia melenyon-melenyon gitu, susah. Nanti posisi tangannya kayak gini nih. Gini, Mbak. Satu, pakai tangan kiri di sini nih. Ya. Jadi tangannya gini. Ke tengah. Enggak bener di sini. Nah, gitu tengah. Ini tangan kirinya buat nahan. Tapi kita main itu full sentuhan aja. Jadi nggak pakai tenaga, nggak dipencet, nggak dicubit gitu. Jadi cuman sentuhan aja. Ini pakai tanah apa sih, Mas? Ini pakai tanah namanya stoneware. Jadi tanah putih kalau di sini. Jadi udah ada campuran bahannya yang buat dia supaya kuat di suhu tertentu supaya jadi keramik kayak gitu. Kan biasanya kalau kita lihat tanahnya warna merah, tanah liat tuh. Nah, ini yang warna putihnya. Dia lebih keras buat jadi keramik, tahan di suhu tinggi. Kalau tangannya kerasa keset, masukin lagi aja. Nah, ini sampai kapan nih kayak gini? Sampai dia bentuknya kayak apa? Pai gitu. Nih kalau nggak digini, biasanya tangannya gini, terus kasih kayak sambil ditekan. Ini manfaatnya biar apa nih? Nah, kita coba madetin tanahnya lagi. Kan ini nggak terlalu padat. Ini centering dulu. Ini kan udah di tengah nih. Nanti kalau lihat di video-video suka ada yang dikatasin kan. Nah, itu buat ngilangin gelembung udara di dalam atau coning namanya. Dikatasin terus padetin lagi ke bawah, katasin padetin lagi ke bawah, baru bisa dibentuk supaya nggak ada gerenjol di dalamnya atau disebutnya wobble gitu. Jadi ini namanya electric wheel throwing. Jadi tinggal digas aja cara mainnya. Jadi speednya harus kita atur juga. Jadi pas tahap pertama tadi centering, speednya kenceng nih. Tapi mulai ke ngebentuk ke atas mulai dipelanin. Tapi otomatis aja sih nggak harus digas gitu. Kayak gitu. Bentuknya bebas. Sebenarnya harapannya makin meluas aja, jadi banyak orang tahu bahwa sebenarnya nggak cuman pottery sih, kerajinan kriya gitu, ngebuat apapun dari bahan yang ada tuh orang-orang juga punya akses terhadap itu. Karena kadang kalau mau ikut kegiatan kayak gini tuh orang masih pada bingung nyarinya kemana, daftarnya harus kayak gimana gitu. Nah, kita coba di Lost in Clay sendiri juga pengennya kan orang nggak bingung, makanya nggak ada reservasi di sini. Jadi orang lagi bingung mau kemana bisa kesini langsung nyobain gitu. Dan harapannya industri pottery di Indonesia juga makin rame gitu. Jadi makin banyak penikmatnya, makin banyak komunitasnya, karena ini salah satu kerajinan yang komunitasnya masih dikit sebenarnya. Karena keterbatasan alat dan lain-lain aja sih. Tapi kalau misalkan aksesnya udah banyak ya orang di rumah pun bisa bikin gitu.